wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Selamat siang. Berjumpa lagi di podcast Bawaslu Provinsi NTB Ngawas, Ngaji Pengawasan. Dan edisi kali ini masih bersama dengan teman SKPP, alumni SKPP. Nah ini kalau yang kemarin kan udah 3 orang ya teman SKPP, dan hari ini kita kedatangan teman alumni SKPP juga, perempuan, cantik, pintar, dan aktif di organisasi. Amin. Siapa dia? Kita sambut Cinta Measara Agari. Selamat siang, Cinta. Halo Mas Alin, selamat siang. Selamat siang, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Ini aku kalau manggil kamu tuh kayak manggil pacar loh, Cinta. Waduh, Mas Alin masih jomblo, Mas? Masih. Oh gitu. Masih, Cinta juga ya? Iya dong. Ya, mudah-mudahan lah ya. Aduh, puasa Mas. Iya. Nah, kalau misalkan panggilan cintanya aku ganti boleh ya? Jadi apa Mas? Jadi sayang boleh? Kayaknya nggak boleh Mas. Puasa Mas. Puasa ya? Puasanya lancar ya, Cinta ya? Alhamdulillah. Oke, Cinta, terima kasih sudah hadir. Nah, sekarang kita mau ngobrol atau bincang santai aja ya. Boleh. Terkait dengan SKPP dan pemilu 2024. Nah, bisa diceritakan dulu atau Cinta boleh perkenalan dulu. Mungkin ada sahabat Bawaslu di luar sana yang ingin berkenalan, walaupun Cinta udah famous ya di lingkungan kampus gitu. Silakan. Baik, makasih Mas Alin atas kesempatannya. Izin nyapa ya, nyapa teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Measara Agari. Saya mahasiswi semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya alumni SKPP tahun 2020. Teman-teman bisa manggil saya Cinta, tapi jangan sampai jatuh cinta. Oke? Iya, benar sekali. Berarti kalau jatuh cinta repot ya? Iya, repot. Karena yang jatuh cinta sama cinta banyak nih ya? Amin. Nah, Cinta apa kesibukannya sekarang? Saya sekarang kuliah, tentunya kuliah Mas. Terus saya juga sekarang lagi mikirin apa nih judul-judul skripsi saya. Terus saya juga aktif di beberapa organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus. Masih aktif ya sampai sekarang? Alhamdulillah masih aktif. Alhamdulillah. Nah, Cinta ini kan alumni SKPP tahun 2020. Tahun 2020 ya. Waktu itu diselenggarain di Jayakarta ya, di betul ya. Jayakarta. Nah, Cinta, mungkin teman-teman di luar sana mau tahu nih, waktu itu SKPP, motivasi untuk ikut SKPP itu apa dari Cinta? Oke, saya punya beberapa motivasi Mas waktu ikut SKPP itu. Yang pertama tentunya menambah relasi. Yang kedua, tahun 2019 itu kan ada pemilihan tuh. Tuh. Pileg, Pilpres. Nah, 2020 itu akan ada yang namanya pemilihan kepala daerah. Yeah. Kebetulan waktu itu saya dapat informasi nih Bawaslu mengadakan program yang namanya SKPP. Nah, saya penasaran tuh, apa sih SKPP itu? Apa sih Bawaslu itu? Kayak Apa gitu. SKPP itu masih ingat nggak? Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Pemilu. Kebalik ya. Ya, SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Itu. Ya, betul. Saya penasaran nih, bagaimana sih cara kita menyelenggarakan pemilu yang baik dan benar. Terus apa aja sih macam-macam dari pelanggaran dari pemilihan umum tersebut. Terus saya ingin sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk mengedukasi teman-teman di luar sana untuk ayo dong kita ikut pemilu, ayo dong kita nyoblos, karena nggak dipungkiri Mas, yang namanya golput itu masih tetap terjadi karena adanya kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pemilihan tersebut. Apalagi sekarang ini yang kita pilih itu kepala daerah. Kepala daerah ya. Banyak juga ya motivasinya ya pada waktu itu ya. Benar banget. Tapi istilahnya dari SKPP itu Cinta dapat pengalaman ya. Alhamdulillah dapat banyak ilmu banget. juga ya. Alhamdulillah banyak banget. Pemateri-pematerinya juga bagus-bagus banget, inspiratif banget. Kalau boleh cerita nih, pengalaman apa selama SKPP waktu itu Cinta yang dapetin? Kalau pengalaman banyak banget. Salah satunya SKPP yang 2020 itu bukan hanya dari Kota Mataram aja,
tapi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, betul. Daerahnya banyak banget. Ya. Saya punya kenalan, punya teman baru. Sampai sekarang alhamdulillah komunikasinya masih baik. Terus di sana juga saya dapat pembelajaran, dapat edukasi dari pemateri-pemateri yang tadi saya bilang yang sangat-sangat menginspiratif, dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sana itu bisa saya terapkan di lingkungan masyarakat. Materi apa yang masih cintai sampai sekarang? Apa ya? Contoh nih, Ya. pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan. Pemilihan ya, Contoh. jenis-jenis pelanggaran. Jenis-jenis apa aja tuh? Money politik. Tuh, itu kan Betul sering ya, banget hal yang terjadi umum tuh, ya, Mas. terjadi, Iya, betul. serangan pajak Iya, kan ya. betul. Karena nggak dipungkiri yang namanya orang mencalonkan diri itu pasti akan menunjukkan daya tariknya dia sendiri. Betul. Tetapi menurut saya saat pemimpin menggunakan cara tersebut itu sudah mencerminkan bahwa dia itu pemimpin yang kurang baik. Kenapa? Karena bisa dilihat dari niatnya. Iya kan, Mas? Betul. Bener nggak? Betul. Iya, kayak gitu, Mas. Itu yang paling diingat ya, jenis-jenis pelanggarannya. Money politik. Terus di Instagram, di Facebook, di WA saya itu pada saat masa tenang itu, Mas, masih banyak banget seliweran tuh pamflet, terus apa pokoknya yang berbau ayo dong pilih nomor ini gitu loh, Mas. Itu Yeah. kan termasuk pelanggaran kan, Mas, Betul, ya? betul. Kayak gitu saja. Karena kalau misalkan sudah masa tenang, itu sudah tidak boleh, diperbolehkan, kan? alat peraga kampanye itu masih berseliweran, masih terpasang gitu. Betul. Nah, setelah pendidikan dan pelatihan selama SKPP nih, waktu itu kalau kurang lebih Cinta itu 5 hari ya, 5 hari 4 malam. Nah, Cinta udah dapat ilmu nih dan bekal terkait dengan kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Benar. Nah, pasca SKPP, apa yang Cinta lakukan? Baik. Alhamdulillahnya saya dapat SKPP tahun 2020 dan saya langsung dihadapkan dengan yang namanya pilkada. Pilkada serentak ya? Pilkada serentak di daerah kita nih. Di sana itu setelah dari SKPP 2 minggu, waktu 3 minggu setelah itu saya sama teman-teman dari Kota Mataram itu kita inisiatif nih untuk berkunjung ke Bawaslu kota kita, Bawaslu Kota Mataram, di daerah terdekat kita kan. Di sana kita dapat ketemu sama Pak Ketuanya kayak gitu. Terus kita melakukan diskusi-diskusi santai mengenai Pak, yang saya ingat itu, Pak, gimana nih mengenai besok tuh acara pilkadanya. Aman, Pak? Insya Allah aman. Teman-teman juga mohon bantuannya untuk diedukasi masyarakat untuk jangan nih sampai nggak milih, Betul. golput, terus jangan sampai menjatuhkan paslon yang lain. Itu kan sering banget kan terjadi, Mas, untuk menaikkan paslon yang satu kan, kayak gitu. Terus mungkin di daerahnya teman-teman bisa dilihat mungkin pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Contoh waktu itu ada teman saya di daerah rumahnya itu menemukan di pohon waktu itu, dia itu udah masa tenang tapi apa ya itu istilahnya, selembaran itu, Mas, selembaran foto pamflet itu masih ketancep di sana. Terus masih ada kayak baliho gitu loh, Mas, masih terpasang. Itu kan nggak boleh, Mas, termasuk pelanggaran. Betul. Itu Ya. Nah, Cinta masih ingat ada namanya RTL atau rencana tindak lanjut dari para alumni SKPP. Nah, itu gimana tuh mengenai RTL itu? Apakah sudah ditindaklanjuti Cinta dengan teman-teman seangkatan Cinta atau seperti apa? Baik, mengenai RTL itu balik lagi ke kerja nyata kita ke masyarakat kan. Kalau saya pribadi waktu itu saya keluar dari rumah saya ketemu sama orang-orang komplek, saya nanya gimana nih mengenai pemilihan kepala daerah, udah ada belum nih pilihannya kan. Itu namanya kita proses pendekatan dulu kan, bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kayak pacaran ya? Bisa jadi, Mas, tapi ibu-ibu, Mas. Terus udah kayak gitu tanya, belum ada nih, ada yang bilang belum ada yang bilang udah ada yang bilang masih ragu kayak gitu. Di sana yang buat saya mikir bahwa oh iya ternyata money politik itu masih ada. Karena mindsetnya masyarakat tuh gini,
siapa yang ngasih saya uang itu yang bakal saya pilih. Tapi balik lagi ke yang saya bilang tadi itu, saat kita nih memilih pemimpin, kita kan diberikan hak suara untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang seperti apa nih yang mau kita pilih? Masa Indonesia mau gitu-gitu aja? Ya, betul. Nah, udah kayak gitu, dari niatnya aja kita bisa lihat nih dari awal. Saat dia memberikan sesuatu, logikanya begini, saat kita memberikan sesuatu, kalau secara manusiawi pasti kita akan berpikir saat saya mendapatkan, saya mau nih hal tersebut kembali ke saya dengan hal yang lebih besar, ya kan seperti itu Mas. Itu makanya yang dinamakan nggak boleh nih sampai ada yang namanya money politik, karena dari niatnya aja udah bisa dilihat, dan itu akan nanti ke depannya itu akan menimbulkan yang namanya korupsi. Betul. Adalah yang namanya koruptor. Gimana Mas? Betul. Nah, berarti dari bekal yang Cinta dapat dari SKPP, Cinta berusaha mengedukasi di lingkungan Betul. sekitar dulu ya. Iya. Itu ya sampai saat ini ya. Iya, alhamdulillahnya. Luar biasa Cinta. Oke, nah Cinta kan pemilu 2019 sudah mencoblos ya. Udah. Begitupun dengan Pilkada 2020 kemarin sudah ya. Nah, Cinta menemukan dugaan pelanggaran nggak pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut? Kalau bentuk Kalau bentuk pelanggaran, Iya. itu pasti ada. Ada ya? Ada. Cinta nemuin apa tuh? Kalau money politik yang secara terang-terangan nggak ada. Nggak ada ya? Cuman money politik yang secara samar, abu-abu itu pasti ada. Pendekatannya caranya beda-beda. Oh, bentuknya seperti apa tuh? Kayak ayo kumpul nih di sini gitu. Jadi tim sesnya kayak gitu contohnya. Terus kalau ke alat peraga sih Mas yang lebih lebih banyak nyatanya, ditemukan ya. alat peraga masih banyak pamflet, selembaran, apalagi yang di media sosial kan nggak bisa kita pungkiri. Betul. Itu gimana cara kita mau nyetop nih di media sosial, kamu nggak boleh nge-share, itu kan nggak bisa Mas. Iya betul. Kayak gitu. Memang pada waktu itu kan, terutama pada masa tenang kan, yang seharusnya nggak boleh ada alat peraga kampanye itu masih banyak banget. Banyak banget. Dan Bawaslu ya sekedar merekomendasikan kepada pihak terkait gitu loh untuk segera ditindaklanjuti kan, untuk segera dilepas gitu loh. Memang kalau misalkan medsos ya kembali lagi kepada masyarakat gitu loh, gimana bisa berperan aktif, ikut mengawasi dan ikut melaporkan gitu. Jadi sebatas itu ya. Iya. Cinta. Iya. Nungguin ya. Nungguin ya. Nah, kalau misalkan tetangga Cinta nih atau teman Cinta di kampus menanyakan, Cinta kan kader pengawas partisipatif ya Bawaslu nih, saya mau melaporkan nih Mbak Cinta terkait dugaan pelanggaran. Nah, Cinta bisa menjelaskan nggak seperti apa alur pelaporannya untuk dugaan pelanggaran yang dilihat masyarakat? Baik. Kalau setahu saya alur pelaporan itu ada dua. Yang pertama itu secara langsung, dan yang kedua itu bisa melapor melalui website dari Bawaslu. Betul. Nah, kalau melapor secara langsung itu teman-teman itu bisa langsung ke Bawaslu provinsi atau ke Bawaslu terdekat di daerahnya teman-teman. Bawaslu kabupaten kota ya. Betul. Contoh saya di Kota Mataram, ada Bawaslu Kota Mataram, kebetulan di seberang kampus saya Mas. Oh, dekat ya. Iya. Dan sudah kenal juga kan Iya betul. sama teman-teman di sana ya. Ya, alhamdulillahnya. Terus yang kedua itu melalui website. Nah, Bawaslu kan punya website tuh. Nah, teman-teman di sana itu bisa foto bentuk pelanggarannya, terus bisa dijabarkan sedikit tempatnya di mana, kayak gitu. Terus bentuk pelanggarannya apa, terus alat buktinya juga jangan sampai lupa disertakan, sama deskripsi singkat lah, kayak gitu. Luar biasa ya, Cinta udah cantik, pinter lagi. Amin. Ya bener tadi yang dikatakan Cinta kan, kalau misalkan itu harus menyertakan kronologis kejadian. Betul. Gitu. Jadi teman-teman di sekitar Cinta juga nggak harus bingung gitu loh kalau misalkan menemukan dugaan pelanggaran kan, segera laporkan ke Bawaslu terdekat. Nah, Cinta ini kan termasuk generasi milenial ya. Nah ini mungkin nggak lepas dari bahasan terkait dengan generasi milenial.
Nah, karena Masih muda sih, iya, Mas. karena cinta ini juga masuknya masih pemilih pemula Iya. yang perlu diedukasi dan diberikan pemahaman lebih. Pemahaman. Nah, tantangan apa sih untuk generasi milenial, terutama untuk pandangannya cinta? Untuk apa istilahnya generasi milenial itu menghadapi penyelenggaraan pemilu atau pilkada di daerahnya masing-masing minimal. Bentuk nyata deh, yang kayak tadi saya bilang di awal itu kesadaran masyarakat. Kesadaran itu kan luas, kesadaran memilih, kesadaran untuk sadar bahwa ada nih bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerahnya dia atau calon saya nih. Kesadaran untuk memilih. Banyak orang yang bilang gini, ya ampun, TPS itu jauh banget, toh juga nanti kalau saya milih, ya pemerintahan gini-gini doang. Kan ada kan yang mikir kayak gitu, ya siapapun yang milih, ya palingan yang banyak uangnya. Itu mindset yang kayak gitu yang harus dihapuskan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sudah tertanam di kepalanya masyarakat bahwa orang yang terpilih menjadi kepala daerah atau yang mencalonkan dirinya adalah orang-orang yang memiliki uang, orang-orang yang berduit, gitulah istilahnya. Tapi salah, sebenarnya uang itu nggak bisa membeli yang namanya kinerja. Iya kan, Iya, Mas? betul sekali. Yang kita butuhkan kan kinerja. Sekarang kita milih orang yang mungkin, ya contoh orang yang money politik. Kalau nanti dia korupsi atau dia menjadi koruptor, ya jangan salahkan dia, orang kita yang memilih dia. Iya. Ngapain nanti terus demo koruptor, korupsi, nggak disukain sama masyarakat, nggak disukain sama orang, toh yang dipilih dia, iya kan? Karena di awalnya pun mereka acuh, Iya. gitu ya. Terus niat awalnya itu si calon ini juga kurang baik, bisa dilihat dari sana. Iya. Apalagi yang menjatuhkan salah satu paslon, menurut saya itu bukan etika yang baik dalam mencalonkan dirinya. Oh, kayak seperti ujaran kebencian ya? Yes, hanya Atau hate speech. hanya untuk mendongkrak suaranya, untuk ngapain kau pilih dia, pilih aja saya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kayak gitu sih kalau aku, Mas. Nah, itu tantangannya mungkin utamanya kesadaran ya generasi milenial. Nah, kemarin ini dalam waktu dekat kemarin ya, kemarin Bawaslu ini menandatangani nota kesepahaman MOU. Dengan 7 perguruan tinggi di Kota Mataram, termasuk Universitas atau kampusnya Cinta, Universitas Mataram. Itu Cinta tahu nggak? Tahu Ya. sempat tahu. Ya. Nah, itu kan apa tujuan dari penandatanganan itu, Cinta mungkin tahu, bisa menjelaskan. Baik, Mas, terima kasih. Yang namanya nota kesepakatan, apalagi Bawaslu, ya untuk meningkatkan partisipasi di kalangan aktivis yang ada di, contohnya di kampus saya, seperti dosen, mahasiswa, dan ya orang-orang atau masyarakat yang ada di sana. Seperti itu, untuk balik lagi pasti untuk meningkatkan kesadaran ke masyarakat bahwa nggak usah jadi masyarakat yang pasif untuk memilih, untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah kita atau pemimpin di negara kita. Pasti kayak gitu. Untuk yaitu pasti untuk teman-teman itu, biar teman-teman itu aktif, untuk teman-teman itu ikut berkontribusi, pokoknya aktif. Terus dia ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu ya. Menurut saya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk lebih menggandeng seluruh lapisan masyarakat, terutama lingkungan akademik ya. Nah, ini kan nanti pemilu serentak akan diadakan tahun 2024 ya, mungkin kurang lebih 2 tahun ke depan ya. Nah, Cinta udah tahu itu pemilu serentak diadakan kapan? Setahu saya itu dilaksanakan pada 1 tahun semuanya, itu kemarin kan 2019 sama 2020. Nah, kalau 2024 itu semuanya itu dijadiin satu, setahu saya, pada tanggal 14 Februari 2024 dan pada tanggal 27 November 2024.
14 Februari itu untuk Pileg dan Pileg, Pilpres. Nah, untuk yang Novembernya Pilkada. 27 Pilkadanya pemilihan. Nah, menarik nih ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau gua sampaikan, cuman karena terbatasnya waktu. Waduh, nanti aja Mas Iya, silakan kalau gitu. boleh. Boleh nanti kita bincang-bincang lebih Siap. lanjut. Nah, mungkin ada pesan terakhir atau misalkan pesan yang ingin disampaikan Cinta kepada teman-teman kader seangkatan Cinta atau teman-teman kader Bawaslu seluruhnya atau untuk masyarakat luas untuk menyambut atau menyongsong pemilu 2024 ke depan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Oke, makasih Mas Alin atas kesempatannya. Halo teman-teman, saya Cinta. Teman-teman nih, pesan dari saya sebelum podcast ini ditutup atau berakhir untuk pemilihan 2024, pemilihan kepala daerah, presiden, itu teman-teman jangan sampai golput, teman-teman harus pintar menentukan pilihan, jangan sampai yang namanya money politik itu dilestarikan, tapi teman-teman juga harus bisa melihat bagaimana programnya ke depan, bagaimana kinerjanya ke depan, karena menurut saya teman-teman juga harus ikut berkontribusi untuk turut memilih kepala daerah atau kepala negara kita. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang korup. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Cinta Terima sudah kasih menyempatkan banyak, hadir di Mas. kesela-sela kesibukannya. Semoga kuliah lancar Amin. dan organisasinya juga masih Amin. lancar. Amin. Sering-sering kesini ya, Oh, main kesini ya. siap. Banyak yang seneng Cinta Aduh, kesini. alhamdulillah saya juga senang kalau banyak Iya. yang senang. Nah, sahabat Bawaslu, demikian ngawas kali ini dan semoga untuk ke depan kita bisa berbincang dengan mitra-mitra Bawaslu lainnya dari instansi-instansi lainnya. Mungkin semoga kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat dari apa yang kita bicarakan di podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.